Keluaran 7 ayat 1 sampai 25. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun, abangmu, harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang, engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk
dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita.
Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika ada yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang benar, dan kita selalu setia. Yang paling penting itu ya saudara ya. Banyak orang hari ini sudah menanti-nantikan Tuhan nggak setia, saudara, nggak sabar. Kita semua ya, cuma ada saja saya juga dulu begitu, nggak setia. Kenapa nggak setia? Karena nggak kuat ya dagingnya. Daging, tiap hari Anda harus mengalah, tiap hari Anda harus mengampuni, nggak tahan, saudara ya. Masa saya terus mengalah Tuhan? Masa saya terus yang harus dikalahkan? Mengapa saya terus yang harus menderita? Ya, mengapa saya terus yang dianggap salah? Saya nggak tahan, berontak saudara daging ini. Padahal itu tujuannya adalah untuk memurnikan ya kesombongan, supaya kesombongan itu disingkirkan, cabut semua ya. Nah, bahwa kamu tuh memang kita ini banyak nggak benar ya, tapi kita nggak tahan untuk membuat apa supaya kita murni hatinya kita, semua niat-niat busuk hati kita itu akhirnya tercabut keluar. Saya kemarin telepon ya dengan ibu pemantu gitu saudara ya. Nah, dengan pemantu kita ngomong-ngomong tentang orang-orang ini ya, banyak orang ini nggak tahan saudara ya. Saya lihat ya, para apologet Kristen ini nggak tahan dengan tekanan apa dikit ya, tersinggungan, pengamukan saudara ya, senggolan sama YouTubers itu kan banyak itu saudara ya, saling membidatkan. Nanti kalau sudah debat kalah, nanti terus buka aibnya, saling bongkar-bongkaran aib saudara ya. Anda kalau karena saya yang melihat mereka itu saya jengkel saudara ya, debat kalah nanti bongkar-bongkar masa lalu, aib semua ya. Saya tahu siapa Anda ya, Rasul Paulus sang, saya tahu siapa Anda ya. Kamu tahu ya, saya ini orang terkenal, masa kamu nggak tahu kelewatan kamu? Ya saudara ya, sok-sokan mau membongkar-bongkar masa lalu saya. Waduh, saya bilang kamu ini ya, orang-orang ini kadang-kadang ya saya nggak ngerti apa yang dipikirkan ya. Kenapa orang itu nggak bisa ya untuk
disenggol, tersinggungan. Lalu mulai ya saudara ya, karena nggak bisa dibongkar, aib sudah dibongkar, lalu mulai mengintimidasi, ya kan? Kamu ini orang tidak baik, ini kamu saya itu, dalam hati ya, aduh, sampai bilang, makanya saya lontarkan ya, saya residivis, saya penjahat, apelu. Iya kan, saya residivis, saya penjahat, mau diapain lagi, ya kan? Salah sendiri kamu di sini, ikut-ikut sama residivis penjahat, ya kan? Tapi residivis dan penjahat ini yang dipercaya orang, kenapa bukan kamu yang baik-baik? Saya bilang begitu, kenapa bukan kamu yang baik-baik, yang dipercaya sama Tuhan? Kenapa residivis penjahat ini yang dipercaya Tuhan? Nah, gitu saudara, nggak usah marah. Kalau mau bongkar-bongkar saya, mau apa yang saya kuliti kamu, saya bilang itu ya, aduh ini pekerjaan dari Tuhan, bukan saya. Saya saja nggak nyangka bisa begini. Ya, apakah saya hebat? Ya bukan, ini kan Tuhan yang membangkitkan movement ini kan. Ini kan sebuah movement, diakonia kita ini kan sebuah movement. Kenapa Tuhan pakai orang tidak baik? Tuhan pakai Yusuf itu ya. Karena jangan bilang Yusuf itu orang baik, saudara ya. Pada 13 tahun di penjara, siapa yang percaya sama dia seperti 13 tahun di penjara? Ya, siapa yang percaya cuma 13 tahun di penjara, tahanan politik, ya judulnya mau memperkosa istri pejabat lagi. Hukumannya Yusuf kan tuduhannya kan memperkosa istri pejabat, saudara, ya kan? Itu saudara, siapa yang percaya dia? Tiba-tiba Tuhan angkat dia tinggi-tinggi. Tuhan sudah mau gimana? Nah, mengapa kita melalui masa-masa yang nggak baik? Itu semua dimurnikan sampai suatu saat Tuhan sendiri angkat kita. Ini kamu lagi dimurnikan, hatinya jangan jerit, jangan nggak tahan. Sudah dimurnikan. Yusuf 13 tahun, Daud 13 tahun, Musa 40 tahun, kita sudah belajar ya. Dimurnikan ketika Tuhan mau pakai kita, ya saudara ya. Dimurnikan dulu. Kita tuh harus menjadi bejana yang mulia dulu, disucikan dulu itu kita. Tanah liat itu diremukkan dulu habis-habisan supaya bisa dipakai, ya, supaya dibikin bejana yang mulia. Harus diremukkan dulu, saudara. Kita diremukkan dulu, ya. Tinggal tanahmu tanah sengketa apa tanah baik-baik. Kalau tanahmu tanah sengketa, kamu lagi diremukkan, isinya meruwetuk masalah toh. Jadi apa yang kita mau belajar, saudara, sebetulnya dari Musa, dari Yusuf, ya, dari para orang-orang kudus, mereka semua pasti disucikan, dimurnikan, diuji, saudara. Kalau Tuhan sedang memproses hidupmu, ya, tetaplah bertekun di dalam doa, tetaplah bertekun baca firman. Pak, tapi saya sudah hilang, Pak, jauh kemana-mana. Tetaplah bertekun baca firman, saudara. Tetaplah bertekun berbuat baik. Ya, walaupun Anda sudah terlempar jauh, walaupun Anda nggak mungkin kembali, Pak. Saya sudah nggak mungkin balik, saudara. Ya, tetapi Tuhan pasti akan bawa kamu pulang. Jangan takut. Tiap hari kamu tetap setia, saudara ya. Makanya ketika saya mengalami Tuhan itu ya, apa bisa dipulihkan Tuhan sejauh ini Tuhan? Aduh, rasanya mustahil ya, saudara ya. Tapi kami bertekun, saudara, 2 tahun. 2 tahun ya, 2014, 2015. 2 tahun kita itu dihajar habis-habisan. Anak yang hilang itu kalau mau pulang makan ampas babi dulu, saudara. Anak yang hilang itu mau pulang itu jadi Lazarus dulu. Ya, saudara, enak aja kamu datang pulang, langsung pulang begitu. Enggak. Dalam perjalanan pulang itu kamu terseok-seok dulu, kamu dikejar-kejar anjing, kamu dikejar-kejar penduduk, dikira kamu maling, dikira kamu rampok. Semua ada masanya. Anak yang hilang itu pulang itu melalui proses, tetapi ketika kamu nyampe rumah, ketika kamu tiba di rumahmu, di rumah bapakmu, yang kamu akan dikasih jubah yang baru, kasut yang baru, cincin, ya saudara ya. Nggak apa-apa, bertahan, jangan nyerah. Kita balik tadi ya, kesamaan dari Firaun, ya, Islam dengan Antikristus, ya. Ini adalah spirit agamawi, ini adalah penguasa agama, saudara, yang akan menghalangimu
mengintimidasimu, memperbudakmu ya di dalam perintah-perintah agama. Jadi ketika kamu sedang mencari Tuhan, ya, kamu tidak akan menemukan Tuhan. Kamu akan ketemu dengan perintah-perintah agamawi, dengan dogma-dogma agamawi. Kamu pikir Tritunggal Oneness yang ribut di TikTok itu, saudara ya? Wah, ngeri-ngeri itu, saudara ya. Itulah antikristus, saudara. Ya, Tuhan Yesus berkata, pelacur dan pemungut cukai akan masuk ke surga lebih dahulu atau diutamakan ya daripada para ahli agama ini, saudara, ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, pelacur dan pemungut cukai masuk ke surga lebih dulu atau diutamakan, maksudnya ya, daripada para orang-orang yang suka ribut agama ini, saudara. Serius. Mengapa? Karena pelacur dan pemungut cukai ini ketika mendengarkan Yohanes berkata bertobat, mereka bertobat, saudara. Bertobatlah, dan mereka bertobat, mereka mendengarkan. Mereka merindukan sebuah cinta yang sejati, kerajaan surga yang sejati, mereka merindukan dalam dosa-dosanya mereka. Tetapi banyak orang-orang beragama, mereka tidak merindukan kerajaan Allah, tetapi mereka, saudara? Mereka puas ketika mereka melakukan ritual dari agamanya. Bukan kerajaan cinta yang mereka cari, bukan sang cinta yang mereka cari. Nah, orang-orang ini, ya, orang-orang beragama ini, para Fir'aun, ya, Islam dan antikristus, ya, mereka adalah orang-orang yang akan menghalang-halangimu datang kepada sang cinta, saudara. Dalam pergumulan kita ini sebenarnya mau ngapain coba? Kita ini sebenarnya mau ngapain sih dalam kehidupan pergumulan hidupmu itu? Sebenarnya kan kita mencari cinta kan? Makanya Damar Kasih tadi saya bilang sama Marshall ya. Tagline-nya ya, love never fail. Cinta itu tidak pernah gagal. Ya. Tetapi kamu akan dihalang-halangi oleh agama untuk menemukan cinta itu, saudara. Kamu dipaksa oleh agama untuk menemukan untuk memeluk, untuk memegang dogma atau ritual agama yang benar. Apapun ritualmu, apapun dogmamu, nyampe nggak kamu kepada sang cinta ini, saudara? Ya, di dalam Talmud Sabat, ya, Hillel juga berkata ya, inti dari Torah, Yudaisme ya, Yudaisme, inti dari Torah, ini Yudaisme yang bilang ya, inti dari Torah adalah mengasihi sama manusia, saudara. Sisanya itu hanya aksesoris, tapi intinya itu mengasihi. Itu sama persis dengan Tuhan Yesus bilang, ya, kasihilah sesamamu. Itulah hukum Torah itu, inti dari hukum Torah itu, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Ya, berkali-kali dikatakan demikian dalam Matius 7:12, ya, Matius 22 ayat 31-32, di dalam Paulus juga berkata dalam Roma 13 ayat 9, di dalam Galatia 5, inti dari Torah adalah mengasihi sesamamu manusia. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Dengan mengasihi musuhmu. Yudaisme juga berkata inti dari Torah adalah dengan mengasihi. Itulah inti dari yang kita kejar, saudara. Kalau sampai proses aksesorisnya ini lebih kamu pentingkan daripada intinya ini, berarti kamu adalah anti dari Kristus. Sebab Kristus itu yang membawa kita kepada sang cinta. Kristus itu yang diurapi itu adalah sang cinta, saudara. Kalau kamu tidak memiliki cinta, kamu tidak bisa mengasihi, kamu bertengkar gara-gara itu, kamu sedang menjadi antikristus itu. Kalau kamu tidak bisa mengasihi satu sama lain, kalau kamu tidak bisa berbagi, kalau kamu nggak bisa memaafkan, kalau kamu tidak bisa melepaskan ya pengampunan kepada orang lain, dendam terus, benci terus, kamu itu antikristus, sudah tanpa kamu sadari, tanpa kita sadari. Tetapi kamu beragamanya minta ampun. Makanya kemarin kita belajar ya,
Ayo tinggalkan agama, ya, tinggalkan agama. Jangan terus kita dikit-dikit agama. Hidup yang normal, hidup yang penuh cinta, kejarlah cinta, jangan kejar ritualnya. Ya, ada banyak orang Kristen mengejar ritualnya, doa 4 jam sehari, ya, doa 4 jam sehari, terus Anda kejar ya, saya harus baca Alkitab sedikitnya 5 pasal sehari, target ya. Jangan, saudara, hidupilah. Lalu saya mau ke gereja tiap hari, nggak penting, itu kamu nanti jadi antikristus, saudara. Ingat, antikristus itu berasal dari kita sendiri loh. Antikristus itu orang kita sendiri. Ya tadi itu yang menghalang-halangi kamu datang kepada sang cinta yang sejati, ya kan? Nggak punya cinta di dalam hatimu. Mereka itu adalah antikristus. Kamu dibawa kepada ritual agama, kepada dogma yang kepada konsep Allah, bukan kepada sang cintanya, tapi konsep dari Allah itu. Jadi milikilah cinta itu, saudara. Tahunya dari mana kalau kita sudah jalan kepada Kristus yang benar? Tahunya dari milikilah cinta itu. Coba Anda lebih suka mencintai apa lebih suka aktivitas gereja? Kalau kamu lebih penting aktivitas gereja daripada mengasihi sesama, kita lagi aktif tapi gegeran di gereja, saudara. Itu kamu sedang tidak menjadi pengikut Kristus, tapi menjadi pengikut antikristus loh. Ya, kamu akan dibawa kepada tadi itu tadi. Bukan yang penting kita aktivitasnya begini, yang penting kan begini. Enggak, yang penting cinta dulu, saudara. Ada nggak cinta saat itu? Ada nggak kasih saat itu? Waktu kamu gegeran demi aktivitasmu itu, ya kan? Makanya kita menghindari bertengkar. Oke, aturannya begini. Saya bilang bolak-balik, jangan marah-marah. Yang penting aturannya begini, sudah. Ya, para bendahara ini kan, kadang-kadang orang operasional kan suka melanggar. Pokoknya aturannya begini, nggak usah marah-marah. Karena kalau kamu marah-marah, kamu akan melukai orang. Yang penting aturannya begini, sudah, titik. Nggak usah marah-marah. Ya, auditor semua ya, teman-teman. Nah, saya juga begitu, pokoknya aturannya begini. Tapi jangan marah-marah, nggak usah terus nanti mereka marah-marah kan, karena kita kasih aturan mereka pada tersinggung gitu. Ya kita jangan meresponi, karena kalau kita responi nanti yang ada bukannya kita nanti melayani Tuhan, jadi kita kerasukan setan. Nah, itu kalau di yayasan. Dalam kehidupan sehari-hari juga amat ya, saudara ya. Kamu itu kalau lagi pelayanan di gereja, akhirnya marah-marah, sebentar, ada yang nggak beres nih. Kamu sedang melayani Tuhan, apa kamu sedang mau bertengkar? Makanya kemarin saya sama mantu, kita lagi ngomong sama salah satu apologet itu ya. Saya nggak mau bertengkar dengan kamu. Saya cuma kasih tahu kamu, janganlah kamu serang pribadinya orang. Bukan cuma sama saya, sama orang ini. Ini saya lagi cerita general, tapi orang ini nggak nangkep, saudara. Wah, orang itu kok saya nggak salah, ini saya ini. Serah kamu. Ya sudah, terserah kamu. Saya bilang terserah kamu. Ya. Malah saya dimaki-makinya, saudara, sama dia, saudara ya. Ya, saya bilang, saya itu sudah kasih tahu kamu. Ya ini contohnya, ini saya diserang sama orang. Saya juga nggak bales. Saudara, kalau kita lagi melayani Tuhan, terus kita diserang semua, terus kita bales-balesan, kita nggak sedang melayani Tuhan loh, saudara. Kamu sedang melayani setan loh. Setan suka sekali itu. Dan dia akan bawa kamu pancing dalam keributan itu. Ya, Tuhan, setan akan pancing kamu dalam keributan itu. Ya. Supaya ibadah kamu itu dikacaukan. Ya, ibadah kamu dikacaukan dengan apa, saudara? Dengan kemarahan. Ibadah kamu dikacaukan dengan kebencian, dengan permusuhan. Makanya, saudara, kalau sudah mulai masuk begitu, saudara, tarik diri dulu, saudara. Jangan ikut terlibat dalam keributan itu. Ya, jangan ikutan. Sekali waktu kita mungkin bisa marah, saudara. Tapi jangan terus-menerus begitu kita tahu, kita langsung tarik diri. Supaya ibadahmu itu jangan sia-sia. Ya, saudara ya. Suami, istri, anak beranak, keluarga semua. Sebentar, tarik diri dulu. Supaya jangan sia-sia. Sebab kalau kamu masuk di dalam keributan dan kamu di situ ribut,
ya, nanti kamu nggak diberkati tuh saudara. Kamu nggak diberkati. Maka semua ibadahmu itu jadi sia-sia. Semua pelayananmu itu jadi sia-sia. Akhirnya tadi daging semua, pelayanan kedagingan itu tadi saudara ya, penuh dengan hawa nafsu. Kelihatannya kamu membela, saya laskar Kristus. Enggak, kamu pikir kamu diterima ibadahmu, pelayanan. Enggak saudara. Makanya di komunitas kita saya bilang jangan ribut. Begitu udah mulai fitnah-fitnah, stop. Ayo kita mau bikin ini, begitu udah ribut, stop, jangan dilakukan. Sebab kalau dilakukan ini tambah ribut tambah gede. Makanya beberapa proyek kan saya cancel, saudara. Stop. Kalau sudah mulai ribut pasti saya stop, saudara. Jangan, diterusin nanti ribut. Dan kalau sudah ribut tetap maksa dijalanin, nggak akan jadi berkat. Jadi itulah saudara. Dalam hidup kita, apa sih yang kamu kejar? Oh ya, saya mengejar target Pak, goal Pak. Iya, tapi jangan kejar goalmu itu dengan saling mencaci maki dan akhirnya kamu berhasil proyekmu, tapi dengan kebencian, dengan kemarahan. Jangan saudara. Ya, dulu ingat kita ngelaporin orang namanya Julius AMC, ternyata produk dendam ya, proyek balas dendamnya si sang debitur itu ya. Saya bilang stop, jangan ikutan. Tarik laporannya. Begitu saya ngerti ya itu proyek dendam ya, proyek balas dendam. Stop. Kita jangan ikutan. Bahkan nggak boleh saudara, kita masuk ke penjara orang karena kemarahan, nggak boleh loh saudara. Jangan loh. Kita nanti ikut-ikutan berdosa, nanti itu uangnya jemaat buat kita ngelaporin orang pakai pengacara, ternyata proyek balas dendam. Stop, saya bilang jangan, habis kamu nanti. Gitu ya saudara ya. Apa yang kamu kejar? Ingat, ada Firaun, ada Islam, ada cinta. Ada anti Firaun, Islam, dan anti Kristus. Itu semua adalah spirit agamawi dari zaman bahula sampai dengan zaman hari ini yang menolak cinta. Ya, yang lebih mengutamakan pokoknya saya mau beribadah. Kamu langgar saya, kamu halangi saya tabrak kamu. Nah, gitu ya saudara ya. Yang menghalangi orang untuk punya ibadah yang sejati dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.